Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Dharma Santosa dengan NIM 2511011045. Saya dari kelas BK-D. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait esai ilmiah yang saya kerjakan dari UTS yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Profesor Dr. Yomadantes dan Wayan Eka Paramarta SPD MPD dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang ide utamanya. Filsafat pendidikan, terutama pendekatan modern, seperti progresivisme, eksistensialisme, dan konstruksivisme, berfungsi sebagai dasar penting untuk menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning dan berbasis proyek atau project-based learning. Dengan tekanan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan, keterampilan kritis, dan nilai-nilai seperti kemandirian. Namun, untuk mengatasi konflik antara pendekatan klasik yang berfokus pada disiplin dan hafalan, serta modern, diperlukan integrasi elemen terbaik melalui analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi, sehingga menciptakan kerangka pembelajaran yang seimbang, relevan, dan adaptif terhadap tuntutan masyarakat kontemporer. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke analisis. Baik, jadi filsafat memiliki hubungan yang fundamental dengan pendidikan, bertindak sebagai landasan filosofis untuk menentukan arah tujuan dan metodologi dari sebuah sistem pembelajaran. Seperti kasus sekolah menengah yang bertransisi ke student-centered learning. Tuntutan berupa project-based learning bukanlah sekedar perubahan, melainkan mengangkat filsafat pendidikan modern seperti progresivisme, eksistensialisme, dan konstruktivisme yang memandang peserta didik sebagai subjek aktif yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui pengalaman langsung. Namun, konflik muncul karena ketidakselarasan filosofi antara tuntutan modern dan pandangan klasik, esensialisme atau perennialisme yang masih dipegang sebagian guru, yang menekankan kedisiplinan, hafalan, dan otoritas. Pemahaman filosofis ini sangat krusial melalui teleologi. Ia membantu guru menentukan tujuan akhir pendidikan, apakah itu penguasaan konten klasik atau kemampuan merekonstruksi masyarakat modern. Melalui epistemologi, ia memandu penggunaan metode interaktif dan PBL atau Project Based Learning yang relevan karena pengetahuan dilihat sebagai hasil konstruksi aktif siswa. Terakhir, melalui refleksi ontologis dan aksiologis, guru dapat melihat ketidakdisiplinan sebagai tantangan proses, bukan kegagalan sistem, dan menyadari bahwa disiplin adalah alat untuk mencapai tanggung jawab dan kebebasan berekspresi sejati. Student-centered learning atau SCL sendiri bukan hanya metode, tetapi bentuk keyakinan filosofis yang berlandaskan 3 prinsip utama, yaitu ontologi, menegaskan siswa adalah individu mandiri yang memiliki kemampuan dan pilihan. Epistemologi berlandaskan pada konstruktivisme, menekankan pengetahuan dibentuk melalui pengalaman langsung. Serta aksiologi menetapkan tujuan pengembangan nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, dan berpikir kritis. Secara terpisah, pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah fondasi metodologi yang tak terpisahkan. Ilmu yang terus berkembang mencakup sains modern, AI, hingga ilmu kognitif dan psikologi pendidikan. Mendorong kurikulum fokus pada literasi baru dan pembelajaran lintas bidang. Metode harus didukung secara ilmiah oleh ilmu kognitif yang menunjukkan pembelajaran efektif terjadi ketika siswa aktif terlibat dan dapat menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Prinsip ini mendukung PBL serta mendorong pengembangan keterampilan dan kecerdasan etis. Analisis akar masalah menggunakan 3 dasar filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, menunjukkan bahwa ketidakseimbanganlah yang menyebabkan kebingungan siswa. Secara ontologi, guru harus mencapai keseimbangan dengan melihat siswa membutuhkan struktur esensial, klasik, sebagai alat untuk membimbing mereka menuju kemandirian atau modern. Secara epistemologi, keseimbangan dicapai dengan menggunakan hafalan dan konten penting sebagai dasar pengetahuan, kemudian diterapkan dan dikonstruksikan secara aktif melalui proyek atau modern.
menjadikan hafalan sebagai awal bukan tujuan akhir. Secara aksiologi, konflik antara kepatuhan dan kebebasan diatasi dengan menetapkan disiplin atau klasik sebagai alat untuk menciptakan tanggung jawab diri dan etika atau modern, di mana otoritas guru berubah menjadi mentor. Maka pendekatan terbaik yang harus diterapkan adalah pendekatan modern SDR atau PBL yang diimplementasikan dengan kerangka penyeimbang filosofis. Memilih modern adalah solusi karena relevansinya yang tinggi dengan tuntutan pasar global abad ke-21 yang mengutamakan keterampilan berpikir kritis dan adaptasi yang gagal dipenuhi oleh penekanan kaku pada hafalan. Untuk mengatasi persoalan taktis, sekolah disarankan mengintegrasikan elemen terbaik dari teori klasik atau esensialisme sebagai persyarat dari epistemologi dan aksiologi. Integrasi ini berarti disiplin digunakan untuk memastikan etos kerja, tanggung jawab pribadi, dan ketekunan dalam menyelesaikan proyek. Sementara itu, hafalan dasar digunakan sebagai landasan kognitif yang solid sebelum siswa melangkah ke tahapan analisis dan aplikasi kritis. Pendekatan ini menciptakan transisi yang terukur, mengatasi konflik filosofis, dan mengakui bahwa kemandirian atau modern hanya dapat dicapai melalui struktur dan fondasi pengetahuan yang kuat atau klasik, menghasilkan kebijakan yang kokoh dan adaptif. Baik, sekian penyampaian isi dari esai ilmiah yang saya kerjakan. Saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.